Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas seputar perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia. 5 alam kehidupan yang kita lalui. 5 alam kehidupan. Yang pertama alam ruh atau alam arwah. Yang kedua alam rahim atau alam kandungan. Kita ngulang-ulang saja sedikit. Di alam ruh kita dahulu pernah dikumpulkan Allah, lalu ditanyai tentang ketuhanan, kesaksian, ikrar. Lalu kata Allah, kalian mengaku nak saya sebagai Tuhan kalian? Alastu birabbikum. Kata ruh ketika itu, ya, kami mengaku engkau adalah Tuhan kami. Inilah pertemuan antara ruh dengan Tuhannya kala itu. Lalu kemudian berpindahlah ke alam yang kedua, alam rahim. Maka ditiupkanlah ruh tadi, fa iza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi. Ditiupkanlah ruh itu masuk ke janin hidup, menyatu antara jasad dan ruh. Maka di situ pun diperbarui kembali akad tadi. Diutuslah malaikat peniup ruh. Lalu ditulislah di sana bikajbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi, yaitu rezekinya, ajalnya, dan perjalanan hidupnya di dunia. Sesungguhnya perjalanan hidup kita di dunia sudah ada catatan di catatan para malaikat. Tetapi catatan itu tentu kita usahakan. Karena di dunia tidak ada yang tiba-tiba secara instan. Bim salabim jadi, tidak. Karena di dunia ini dalam bahasa Imam Al-Ghazali disebut kausalitas. Kausalitas itu sebab akibat. Hubungan sebab akibat di dunia itu mesti begitu. Tak mungkin tiba-tiba kita kenyang kalau tidak makan. Tak mungkin tiba-tiba di masjid kalau tidak bergerak. Maka itu semua memang sudah ditulis, tetapi yang ditulis itu mesti kita raih. Itulah dalam kaidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari disebut dengan kasab usaha. Mesti ada usaha. Karena situlah keunggulan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita anut. Karena mesti ada usaha. Sementara Jabariyah itu kelompok yang mengatakan, sudahlah, kalau memang sudah nasib kita begini, ngapain kita berbuat? Kalau memang nasib saya jadi anggota dewan ditulis oleh Allah, tak usah saya daftar, gak bisa. Mesti ada usaha. Lalu kemudian ada pula kelompok namanya Qadariyah. Qadariyah ini apa pula Bapak Ibu? Kelompok ini mengabaikan sisi-sisi ketuhanan. Saya bisa seperti sekarang bukan karena Allah. Usaha saya sendiri, tidak ada usaha orang lain. Ini murni saya sendiri, tidak ada ikut campur Allah di sini. Ini namanya Qadariyah. Di Qadariyah itu menafikan keberadaan Allah di hidupnya. Di sisi kiri tadi namanya Jabariyah. Jabariyah itu terlalu optimis. Pokoknya lah begitulah. Apapun yang ditetapkan, ini sudah takdir ini. Takdir itu Bapak Ibu, boleh kita katakan dia takdir setelah berlaku. Kalau belum berlaku jangan sebut takdir. Nampaknya takdir saya lah nanti. Bukan takdir itu, prediksi. Takdir itu sesudah, oh ya, kita sudah usaha semaksimal mungkin. Seperti atuk kita kemarin, sudah usaha ahli keluarganya, sudah beri pengobatan yang terbaik, dibawa ke sini, bawa ke situ. Lalu kemudian Allah panggil juga. Nah, ini disebut dengan takdir. Karena takdir itu Allah saja yang tahu, manusia tidak pernah mengetahuinya. Karena itu rahasia Allah, maka kita usaha. Disinilah keunggulan akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang dianut oleh kebanyakan kaum muslimin Indonesia. Kita ini kalau bertanya, kemana kiblat akidah kita? Kiblat akidah kita namanya ke Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau tak salah kajian ini mungkin ya disampaikan oleh Ustadz Masriadi Hasan. Ya Pak Ketua ya. Sampaikan dengan kajian kelompok-kelompok dalam Islam, karena itu pengajiannya.
Nah, sementara fikih kita pada umumnya berkiblat kepada fikih Imam Asy-Syafi'i. Pada umumnya di Indonesia. Kalau India nanti lain lagi. Kalau di bagian timur di Indonesia ini lain lagi. Tapi pada umumnya merujuk kepada fikih Imam Syafi'i. Sementara dalam bertazkiyatun nafsi, kalau bahasa lainnya bertasawuf, kalau ada yang alergi menamainya dengan tasawuf, tazkiyatun nafsi saja sebut dengan nama itu, maka pada umumnya kita merujuk kepada Imam Al-Ghazali. Jadi jelas rujukan kita nih Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya dalam beribadah ini, karena semua sudah ada patokan-patokannya, sudah ada tempat berpijaknya. Nah, nanti cabang daripada itu muncullah tarekat ini, semuanya mengarah ke sana. Tarekat itu dari akar kata thariqah. Thariqah itu artinya jalan menuju kekhusyuan. Jadi kita tak boleh salahkan apa pula ada tarekat-tarekat. Ini hanya usaha cara manusia dalam mencapai kekhusyuan ketika beribadah. Kalau seandainya sudah khusyuk dia tak ada masalah. Apapun yang dilakukannya itu sesungguhnya dia sedang menempuh jalan tadi. Nah, kok sana pergi tadi jauh pula. Karena kalau memang bahas sesuatu itu tak bisa lah sedikit saya Bapak Ibu, mesti mendalam sedikit. Dingin. Nah, jadi sudah dituliskan takdir di sana. Jadi itu disebut dengan ketetapan tadi. Lalu masuklah kita ke dunia ini, kita menjalani apa yang sudah dituliskan tadi. Nah, kehidupan dunia kita pun akan tinggalkan. Kehidupan dunia manusia dibagi kepada 3 fase. Fase lemah, fase kuat, fase lemah. Allahul ladzi khalaqakum min di'fin. Allah ciptakan kalian berawal dari lemah. Dulu umur sebulan, setahun kita keadaan lemah. Setelah lemah kita kemudian menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin Allahul ladzi khalaqakum min di'fin wa ja'ala min ba'di di'fin quwwah. Setelah kalian lemah tu kalian menjadi kuat. Setelah kalian kuat, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Kalian akan menjadi lemah kembali. Lemah tahap kedua ini akan terus melemah dan melemah, lalu kemudian diakhirilah dengan namanya kematian. Tak bisa ditolak, tak bisa lari, tak bisa apapun yang kita buat kalau sudah sampai janji tadi. Nah, janji ini ditulislah ketika di alam rahim. Bisakah umur itu menjadi panjang? Maka dengan cara berdoa tadi. Lalu kemudian Bapak Ibu kita pun berdoa, kita minta umur panjang, kita minta amal yang selamat dan seterusnya. Sampai pula pada ajal itu kita pun masuk ke alam yang keempat yang disebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Sedikit saya jelaskan tentang alam kubur ini. Alam kubur itu bukan kuburan. Jelas ya Bapak Ibu ya. Alam kubur bukan kuburan. Contohnya apa? Ini keranda, jenazah dalamnya. Kita hantarkanlah ke pekuburan. Sebagian orang kita mengatakan setelah jenazah ini dikeluarkan, 7 langkah meninggalkan kuburan, malaikat datang. Kan biasanya begitu. 7 langkah. Kalau 6 langkah malaikat datang enggak? Datang enggak Pak? Kalau belum ya Pak ya. Kalau 3 langkah belum juga, berarti masih jauh Ustaz. Kalau 1 langkah masih jauh lagi Ustaz, OTW. Kalau kuburannya enggak pernah ditinggal, dijaga, datang enggak malaikatnya Bu? Tetap datang, karena itu kuburan. Yang kita maksud bukan kuburan. Ada kisah. Namanya Bapak Halim Rahman. Siapa Bapak Halim Rahman ini? Bos gudang garam. Meninggal 2008 tahun yang lalu. Betul ya Pak Hamka ya, bos gudang garam ya. Meninggal 2008 yang lalu. Beliau ini Bapak Ibu memiliki kuburan bisa jadi lebih 3 kali lipat besarnya masjid kita. Saking kayanya nih orang. Ya bos gudang garam. Produknya dipakai oleh seluruh orang Indonesia. Meninggal, kuburan beliau ini dijaga security sebanyak 12 orang.
Jadi kuburannya yang luas tadi dijaga security 12 orang. 4 security untuk 8 jam. 4 security 8 jam. 4 security 8 jam. 8 kali 3 24. Berarti 24 jam kuburan ini dijaga security. Sejak kapan? Sejak meninggalnya 2008 yang lalu sampai detik ini, berarti lebih kurang sudah 18 tahun. Dan malaikat sudah datang atau belum? Atau masih nunggu? Tetap datang. Karena itu kuburan. Yang kita maksud itu, kita ini bukan di kuburan itu. Yang di kuburan hanyalah jasad. Jadi yang dikubur itu jasad. Beruntung kita Bapak Ibu, kita punya kuburan suatu saat. Sehingga kemudian anak cucu kita, kalau mengingat kita datang ke kuburan datuknya, ke kuburan ayahnya. Oh, ini ayah saya dulu. Pernah sama-sama hidup. Sesungguhnya ayah, datuk, emak, siapapun itu, mereka berada di kehidupan. Namanya kehidupan barzah. Nah, di sana kita pun menetap sampai datang hari berbangkit. Setelah hari berbangkit, maka kita pun dikumpulkan di mahsyar. Inilah pembahasan kita. Nah, sebelumnya kita sebutkan sebuah hadis bahwasanya kehidupan mahsyar itu sangat-sangat lama sekali. Yaum, satu hari miqdaruhu khamsina alfasana. Satu hari kadar waktunya 50.000 tahun. Ada ulama yang mengatakan, kenapa disebut 50.000 tahun? Apakah benar-benar 50.000 tahun? Ada ulama mengatakan, ya, karena zahir hadis begitu. Karena 50.000 tahun, ya 50.000 tahun. Ini ulama menengok teks hadis. Boleh? Boleh. Boleh saja dia berkata demikian, karena teks hadisnya begitu. Tapi ada ulama yang mentakwil. Nah, yang mentakwil ini ulama-ulama pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ditakwilnya, ditafsirkannya. Oh, maksudnya 50.000 tahun itu bukan betul-betul 50.000. Jadi maksudnya apa? Maksudnya waktu yang sangat panjang. Karena 50.000 tahun itu lama tuh Bapak Ibu. Makanya disebut 50.000 tahun bukan berarti benar-benar 50.000 tahun. Kata mereka ini, kata kelompok ini. Tetapi itu maksudnya adalah waktu yang sangat panjang sekali. Boleh nggak dia berkata demikian? Ya boleh saja. Namanya pendapat. Pendapat itu ya sesuai dengan kapasitas keilmuan masing-masing. Selama tidak keluar daripada koridor-koridor yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sebelum ini yang kita jelaskan tentang amalan-amalan penyelamat atau yang kita sebut dengan syafaat. Karena sebelum kita mendapatkan syafaat itu, kita akan berdiri selama 50.000 tahun dalam keadaan menengadahkan kepala melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan buta, dan ada orang yang wajahnya hitam legam, ada orang yang tidak memiliki alas kaki, tidak diajak bicara oleh Allah. Yang Bapak Ibu tulis semua berlepas tangan, diliputi berbagai kesulitan. Ternyata dari kesulitan-kesulitan itu ada amalan-amalan yang datang menolong. Karena beberapa waktu lalu ada bertanya, hidup kita di dunia kan singkat dan pendek, Ustaz. Bisa nggak singkat dan pendek itu membantu kita nanti? Beberapa waktu yang lalu kami ceritalah dengan Pak Ahmad. Apa kata beliau? Ada dulu di Rohul. Di Rohul itu ada seorang menantunya lah kita sebut Bapak Ibu. Tak pernah ke masjid, tak pernah ke masjid. Lalu kemudian ketika beliau jadi bupati, diwajibkan seluruh pegawai itu ke masjid, termasuklah menantu orangnya. Ketika diwajibkan itu Bapak Ibu terpaksa. Setelah dipaksa sekian tahun beliau menjabat, maka kemudian orang ini jadi orang baik. Ini satu contoh saja, mungkin Bapak Ibu kalau cerita dengan saya akan ceritakan juga nanti, karena banyak kisah-kisah jamaah ini saya sampaikan, dan itu kisah inspiratif. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Maka kemudian terus menerus kita sudah tiada lagi
dan orang itu mengamalkannya, melanjutkan program tersebut terus menerus, maka kita yang hidup pendek tadi akan menjadi panjang. Ini salah satu contoh. Hidup pendek itu kan cuma 60, 70, hidup yang pendek itu akan panjang. Pengurus masjid, siapa dulu yang pertama membuat program ini? Sampai detik ini kita yang melakukan pengajian, yang melanjutkannya Pak Ketua dan segala segenap pengurusnya. Maka setelah tiada nanti kita semua ini Bapak Ibu, dan dilanjutkan oleh generasi sesudah kita, maka inilah yang akan menambah amal-amal kita. Begitu juga dengan orang yang membuat pendidikan. Pendidikan dia bangun, kemudian dia sudah meninggal, dijalankan terus pendidikan itu sebagaimana mestinya. Kalau anak didiknya itu melakukan perbuatan dosa, yang membuat program tidak terkena imbas. Jadi kita nggak kena selaku pelaksana, selaku penggagas, karena kita sudah menunjukkan kebaikan. Maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh yang kita buat, maka kita mendapatkan fee, pahala di sana. Itu bukan perkataan ulama, tapi hadis Nabi. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa. Siapa yang mencontohkan satu perbuatan baik, lalu kemudian perbuatan itu ditiru oleh generasi berikutnya, maka orang itu mendapat pahala dan tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Hari ini kita berbuat program tausiah subuh. Siapa yang mencontohkan dulu? Kita berpahala, dapat pahala gitu. Tapi orang yang sudah itu sampai hari ini dapat pahala. Itu namanya fee dalam pahala. Nah, kalau kita sebut fee lah, tapi nanti terlalu frugal pula. Apa pula ada fee di situ? Biasanya fee itu proyek biasanya. Nah, ini untuk memudahkan saja supaya cepat kita menangkap. Amal jariah kalau bahasa agamanya. Nah, jadi waktu yang pendek di dunia ini bukan berarti tidak bisa mengcover waktu yang panjang di sana. Karena terkadang kan kita muncul kekhawatiran Bapak Ibu. Ya Allah, hidup cuma 16 tahun, 30 tahun, 60 tahun, paling lama 70 tahun. Habis itu tak mampu lagi berbuat. Sementara tadi di padang mahsyar, satu hari itu 50.000 tahun. Kira-kira gimana nanti nasib saya? Nah, karena Nabi itu tahu kita tidak hidup lama seperti nabi-nabi sebelumnya atau umat-umat sebelumnya, maka dibuatkanlah amalan-amalan yang amalan itu ringan tapi pahalanya besar. Amalan itu mudah tapi pahalanya terus mengalir. Nah, ini yang disebut dengan amal jariah dalam pahala kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jawaban kalau ada yang bertanya, kita hidup singkat ini apa amalannya? Semua amalan baik yang kita tinggalkan, maka amalan baik itu akan memberi pertolongan kepada kita semua nanti. Baik, berikutnya ini sudah habis tema yang sebelumnya. Tema kita pagi ini kesaksian anggota tubuh. Kesaksian anggota tubuh. Selama ini yang sering kita dengar hanya dua yang bersaksi, tangan dan kaki. Biasanya cuma dua itu Bapak Ibu. Surat Yasin. Surat Yasin surat yang ke-36 ayat yang ke-65. Saya yakin kita semua hafal ayat tersebut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma, pada hari ini, nakhtimu ala afahihim. Kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aidihim, dan kami jadikan tangan-tangan mereka berbicara. Tangan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka bersaksi. Mengapa Allah menyebut yang pertama dua ini? Apa rahasianya Bapak Ibu? Rahasianya karena dua komponen inilah yang membawa kita kemana-mana. Tadi yang buka pintu masjid tangan atau kaki? Tangan. Kan tidak bisa dengan mata saja. Pasti dengan tangan. Maka disebut oleh Allah tangan. Tadi yang menyampaikan kita ke masjid ini kaki atau kepala? Kaki yang menghantarkan.
Satu kesatuan di anggota tubuh kita. Mengapa disebut tangan? Karena menjadi kiasan apapun yang dilakukan seorang pasti dengan tangan. Misalnya dia seorang pejabat, dengan tanda tangannya berlakulah aturan-aturan syariah di negeri tersebut. Tangannya berbicara. Seorang kepala perusahaan dengan aturannya yang dibuat, maka dia mendapatkan fee pahala di situ. Saya ngisi kajian di Undri. Yang saya isi itu adalah dosen S2 dan S3 untuk pembekalan bagi mereka ketika nanti mengajar anak-anak ada nilai-nilai keislaman yang diajarkan. Karena pada umumnya dosen-dosen umum itu mereka sulit untuk menyampaikan materi agama. Sementara Pak Dekannya Profesor Usman M. Tang diberi kebebasan oleh kampus untuk membuat program. Jadi rupanya dekan itu ada program tersendiri. Selama 5 tahun. Beliau menjabat 2 kali berarti 10 tahun. Dibuatlah program itu selama 10 tahun untuk dosen-dosennya. Kenapa begitu? Saya tanya ke beliau. Bayangkanlah Ustaz. Ada yang masuk kampus kita ini dari awal sudah umum. SD umum. SMP umum. SMA umum. Masuk kampus umum. Tamatlah mereka di umur 25 tahun. Tak tersentuh dengan nilai-nilai agama. Iya, kalau orang tuanya care, peduli dengan anak tadi, tersentuhlah nilai-nilai agama, mungkin mengaji. Tapi apakah semuanya? Tidak, kata beliau. Akhirnya kemudian 25 tahun, masuk umur 25 tahun, nilai keagamaan kurang. Habis itu mereka bekerja tempat yang umum. Umur 25, 30, 35, 40, 45, 50, sampai pensiun. Jadi sampai umur 60, tidak tersentuh oleh nilai-nilai agama. Iya kalau dia mengaji Bapak Ibu. Tapi yang mengaji ini coba lihat. Yang mengaji ini rata-rata yang sudah mau menjadi jenderal. Itulah yang mengaji itu. Pangkatnya sudah bintang 3, bintang 4. Kalau kopral belum mau mengaji dia. Karena mau cari jenderal dulu. Artinya sudah dekat-dekat pensiun baru mengaji. Itulah kesempatan dia. Kalau Allah sayang beri umur panjang dapatlah. Tapi apakah semua juga yang bisa ke sana? Tidak juga. Hanya segelintir orang saja. Oh nampaknya banyak di masjid ni Ustaz. Banyak di masjid. Tapi nanti jamaah masjid itu datang ke sini. Turun yakin nanti datang lagi itu. Itu juga jamaah-jamaah yang tampak banyak. Kalau didata tak lebih daripada 5% lah yang mengaji itu Bapak Ibu. Apalagi subuh. Jadi jangan anggap kita ni banyak. Ramai Ustaz. Nampak tadi? Ya ramai. Tapi kumpulan 30 masjid maka dia ramai. Nak percaya, coba lah besok. Saya masuk ke Al-Mu'awwana, ikut je orangnya. Kata bu ibu tu PII. PII itu singkatan dari bu ibu tu. Partai Inyo-Inyo. Inyo-Inyo isinya. Coba tengok. Pergi saya ke Al-Falah, itu lagi. Masuk ke Nurul Yakin, itu lagi. Jadi tampak banyak. Tapi jadilah Bapak Ibu. Inilah yang kita usahakan. Kalau tak bisa banyak, sedikit pun jadi. Nah ini yang kemudian setiap kaki yang kita gerakkan itu, kemanapun kita pergi, maka kaki itu nanti akan bersaksi untuk kita. Nah selain tangan dan kaki, ada yang tak terpikirkan oleh kita. Rupanya kulit kita ini, bayangkan kulit kita ini, akan bersaksi nanti di akhirat. Pernah dengar nggak tuh? Kulit. Kalau tangan dan kaki biasa kita dengar. Silakan ibu-ibu tulis, bapak-bapak catat surat Fussilat. Surat Fussilat itu surat yang ke-41. Quran surat Fussilat surat yang ke-41 ayat yang ke-21. Fussilat 41 ayat yang ke-21. Ini Allah cerita tentang kulit. Tadi tangan sudah, kaki sudah, ini kulit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu, dan mereka berkata. Jadi qalu dalam bahasa Arab artinya berkata. Jangan dicocok-cocokkan, cocokologi. Wa qalu. Rupanya ada kata qalu di Al-Quran Ustaz. Apa arti qalu Ustaz? Keluar kata kawan. Itu bahasa cu, qalu.
Wa qalu, dan mereka berkata, li juludihim, kepada kulit-kulit mereka. Mereka ini siapa? Orang kafir, orang yang kurang bekal tadi, yang tak beriman dan beramal. Mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, mengapa kalian bersaksi terhadap kami? Kulitnya ni, mengapa kalian bersaksi terhadap kami? Qalu, berarti dialog ini Bapak Ibu, dijawab oleh kulit. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara telah menjadikan kami dapat berbicara. Ini bahasa kulit itu kami, berarti tersendiri. Kami dapat berbicara. Kulit yang Allah berikan kepada kita nanti akan berbicara. Lalu kemudian, dialah yang menciptakan kamu, kata kulit pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Apa kesaksian kulit itu kira-kira Bapak Ibu? Tadi Pak Khalifah dan Pak Ahmad pindah dari sini ke sini. Kenapa pindah? Sejuk, dingin. Kulit kan yang ini, kulit itu nanti akan bersaksi, ya Allah, betul di pagi itu tanggal 11 Februari 2025 saya hadir di sana. Mana catatannya? Kata kulit, saya saksinya. Ikoha kata kulit, dah berkerut kulit saya ni kena tahan sejuknya AC. Itu kata kulit. Datang pula musim panas. Kata kulit di musim panas, saya ini sampai melepuh menahan panasnya terik matahari. Cuaca yang sangat panas di kota Pekanbaru. Maka di musim dingin kulit bersaksi. Ada di antara jamaah kita itu yang bawa motor, jauh tinggalan di sana dalam pedalaman. Di belakang lah bersatu bawa motor tu. Kalau musim hujan sejuk itu dingin sekali Bapak Ibu. Maka sejuknya dingin perjalanan itu yang ditanggung oleh kulit, itu pun ternyata memberi kesaksian terhadap kita, supaya nanti kita di akhirat, ya Allah, benarlah ya Allah, bahwasanya saya dahulu merasakan kulit, merasakan dingin dan panasnya cuaca ketika itu. Terbayang oleh kita Bapak Ibu, kemanapun kita melangkah, amal baik yang kita lakukan, maka amal baik itu akan menolong kita. Kalau amal buruk bagaimana Ustaz? Kalau amal buruk, orang itu ada kesempatan untuk bertaubat. Nah, ada amal-amalannya seperti yang kita sebutkan, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dia beristighfar sebanyak 70 kali dalam sehari. Kemudian dia salat qabliyah wa ba'diyah. Kemudian dia bersedekah, mengunjungi orang sakit. Itu amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa kita. Penting taubat, taubatan nasuha. Ketika kita taubat, Allah SWT akan hapuskan dosa-dosa kita kecuali hutang piutang. Karena hutang piutang memang tak bisa dikompromi. Ini kulit. Nah, dalam riwayat yang lain Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, riwayat Imam Bukhari, riwayat yang sahih, dari Anas bin Malik qala, kunna, kami inda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhahika, beliau tertawa. Faqala hal tadruna mimma adhaku, kata Nabi, tahukah kalian mengapa saya tertawa? Qala, sahabat menjawab, qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, sebabnya orang itu ketawa, min mukhatabatil abdi rabbahu, saat itu seorang hamba berbicara dengan Allah. Jadi ada yang bisa berbicara, ada yang tak bisa berbicara. Kemarin kita sebutkan ada kelompok-kelompok yang diabaikan oleh Allah. Tapi semua diabaikan oleh Allah? Tidak. Ada yang diberi akses untuk berbicara setelah mendapatkan izin dari Allah. Jadi kata Rasulullah, membuat saya tertawa itu nanti di akhirat, di padang mahsyar, ada seorang hamba itu yang berdialog dengan Allah. Min mukhatabatil abdi rabbahu. Yaqulu ya Rabbi, hamba itu berkata, alam tujirni minal zulmi, kenapa engkau tidak jauhkan aku dari kezaliman ini?
Qala yaqulu bala, ya aku akan jauhkan. Fa yaqulu fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Aku tak akan jauhkan engkau dari keburukan ini kecuali ada yang bersaksi untukmu. Persis seperti di dunia juga Bapak Ibu. Sebelum orang itu didatangkan saksi, mungkin kondisinya berat. Berat di pengadilan, sebelum datang saksi mungkin kondisinya berat. Tapi setelah saksi itu didatangkan, barulah ringan. Karena ada yang meringankan perkara-perkara dia. Di akhirat juga demikian. Fayaqul kafa binafsikal yauma 'alaika syahida. Cukuplah hari ini yang menjadi saksi bagimu apa yang kamu perbuat selama hidup di dunia. Qala fayukhtamu fi ala fihi, maka mulutnya dikunci. Fayuqalu li arkanihi intiki. Kata Allah dalam riwayat, dalam hadis ini, hadis qudsi, kata Allah, maka anggota tubuh yang lain silakan berbicara. Anggota tubuh yang lain silakan li arkanihi intiki, bicaralah kalian. Bicaralah nanti Bapak Ibu. Mungkin kakinya, mungkin tulang punggungnya, anggota tubuh tak disebutkan satu persatu. Dalam satu riwayat disebutkan yang pertama kali berbicara itu tulang paha pangkal kanan. Kenapa? Karena pada umumnya orang duduk bersandar kepada tulang paha pangkal kanan itu. Itu pun nanti akan berbicara, akan memberikan kesaksian kepada orang tersebut. Betul ya Allah, waktu itu saya ikut pengajian di tanggal 10 Februari 2025. Sebenarnya sakit pinggang saya itu ya Allah. Akhirnya terpaksa saya pegang tiang itu. Ambil pacik tiang itu ya Allah. Supaya nak diambil yang lain. Karena sakit. Tempat duduk itu sakit. Maka kemudian dia pun duduk di situ. Dia bersandar kepada tulang punggungnya. Kata Allah, fayuqalu, dikatakan kepadanya li arkani intiki fatantiku bi a'malihi. Maka dia pun berbicara. Yang menulis, yang bersender, yang duduk, yang irit. Itu yang kita sebut mengapa kita dianjurkan dalam solat itu berpindah-pindah. Solat wajib depan, solat nanti pindah ke kiri, kemudian besok pindah lagi. Kalau bisa setiap sudut sajadah ini kita gunakan untuk bersujud. Tujuannya apa? Ini bersaksi nanti yang bagian wajah kita. Betul ya Allah, saya dahulu yang menundukkan kepala saya di atas karpet Masjid Nurul Huda. Silakan dikiaskan kepada yang lain Bapak Ibu. Karena kalau disebut satu persatu terlalu banyak. Maka Nabi hanya menyebutkan di arkanihi untuk anggota tubuhnya. Summa yukhalla bainahu wa bainal kalam fayaqulu bu'dan lakunna wasuqan fa andakunna kuntu unadilu. Celakalah kalian, bukankah aku dahulu telah membelamu? Ini orang yang tidak menggunakan anggota tubuhnya itu dalam perkara kebaikan. Satu lagi riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, inna awwala azmin minal insan, tulang pertama dari manusia itu yang berbicara, yauma yukhtamu ala afwahi, di mana mulut ketika itu dikunci, fakhzuhu minar rijlis shimal, yaitu paha sebelah kiri. Ini satu riwayat. Jadi karena bertumpu kita duduk, pastilah kalau paha sebelah kanan, paha sebelah kiri. Tulang itu pun ternyata kelak akan bersaksi untuk orang tersebut. Kesaksian tergantung dengan apa yang dilakukannya. Riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad an Hakim ibni Muawiyah an abihi, dari bapaknya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, taji'una, mereka didatangkan yaumal qiyamah ala afahim al-qidam, dalam mulut yang terkunci, wa inna awwala ma yatakallamu minal adami, sesungguhnya yang pertama sekali berbicara dari manusia itu, fakhizuhu, pahanya, tempat duduknya, wa kaffuhu, dan telapak tangannya. Kan disebut lagi Bapak Ibu. Artinya riwayat ini tidak bertentangan, tidak. Oh ini pertama juga, ini tangan, ini kaki, ini kulit, ini kepala, tidak bertentangan. Ini menunjukkan banyaknya yang akan bersaksi untuk kita nanti ketika di akhirat kelak. Terakhir riwayat Imam Tirmizi,
An Abi Hurairah qala Rasulullah Rasul membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan memberitakan isinya. Qala atadruna ma akhbaruha. Kata Rasulullah, tahukah kalian apa itu berita yang disampaikan oleh bumi? Qalu, mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Fa inna akhbaraha. Sesungguhnya berita-berita bumi itu antashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala zahriha. Setiap orang yang berusaha, yang beramal, yang berbuat, tulang punggungnya yang bersandar, tegak di atas kakinya, apapun yang dilakukan, maka semua itu kelak akan datang kepadanya untuk memberi kesaksian-kesaksian. Antakula amil ta'alayya kaza wa kaza. Tulang punggungku itu dulu ya Allah yang bersandar kepada tiang tersebut. Tulang punggungku itu yang dahulu mencari dinding itu. Misalnya, yauma kaza wa kaza. Qala fahuwa akhbara. Inilah berita-berita bumi yang akan menolong kita nanti ketika di bumi mahsyar. Jadi rupanya Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, rupanya banyak yang akan membela kita. Itulah kesimpulannya. Setiap kebaikan, terkadang mungkin kita tak merasa itu kebaikan, karena bagi kita mungkin itu hal yang remeh. Tetapi sesungguhnya itu adalah jadi kebaikan yang menjadi tabungan seseorang kelak di akhirat. Bagi dia mungkin itu hal biasa saja, tapi bagi orang lain itu hal yang luar biasa. Itu kemudian dilakukan, ya, bisa jadi itu karena kewajiban dia. Tapi orang lain terpengaruh dengan kewajiban dia itu menjadi orang baik. Maka orang baik itu terus akan menjadi melakukan kebaikan. Orang yang mengubah orang itu menjadi orang baik mendapatkan kontribusi kebaikannya. Tapi kalau orang itu menjadi orang jahat, tidak. Ini tidak kebalikannya. Seorang selaku orang tua mendidik anak jadi orang baik, dapat pahala dari perbuatan anak itu. Di anak kita saja Bapak Ibu melakukan amal soleh, orang tua itu dapat setelah anak itu dididik. Tapi kalau anak itu melakukan amal buruk, orang tua tidak dapat. Kenapa begitu Ustaz? Karena sudah ditunjukkan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang dilakukan oleh manusia itu kecuali apa yang sudah diusahakannya. Ini di luar konteks amalan yang melekat kepada orang lain, seperti kebaikan-kebaikan tadi. Ada hadis yang sangat sederhana sekali. Man dalla ala khairin. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan saya ditunjukkannya. Falahu ajrun, bagi orang itu pahala, dan pahala bagi orang yang melakukannya. Jadi kalau kita mengkaji hadis-hadis seperti ini, insya Allah sangat banyak sekali hal-hal, perkara-perkara yang akan menolong kita nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema selanjutnya tentang orang-orang yang mendapatkan naungan di bumi mahsyar. Naungan ini penting nanti, karena matahari sejengkal dari kepala. Maksudnya bukan sejengkal sebenarnya, dekat tadanu. Tak pernah Nabi menyebutkan sejengkal tu. Tadanu syamsu, matahari itu mendekat di padang mahsyar. Padang mahsyar ini kan lama Bapak Ibu. Makanya pembahasan di bumi mahsyar ini tu agak lama nanti. Mungkin setelah Ramadan kita akan masih membahas tentang bumi mahsyar ini. Kenapa lama? Karena di situ memang penentu untuk menuju ujung perjalanan surga, na'udzubillah, atau neraka. Maka disidanglah dengan sidang yang begitu ketat nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan amalan-amalan orang yang mendapatkan naungan ini kita dapat pula nanti melakukannya di dunia, sehingga kelak di akhirat kita dapat merasakannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah pengajian kita pagi ini. Jadi buku yang disebutkan oleh Pak Ketua tadi ini 3 jilid. Karena saya memang hobi buat buku tu berjilid-jilid, ya, kayak niru Syekh kita di Timur Tengah. Ini judulnya Marhaban ya Ramadan. Ini 30 judul. Mana tahu nanti Bapak Ibu Ramadan ini mau ceramah kan, nak tahu kita. Ustaz nggak datang, tentu Pak Ketuanya yang maju ke depan. Tak boleh tidak. Ustaznya nggak datang, jamaah sudah datang.
Jangan sampai nanti saya tak bisa, enggak ada sekarang tak bisa lagi. Baca, itu kan tinggal. Karena dalam buku ini saya tulis poin-poinnya. 3 hikmah puasa. 1, ayatnya ini, hadisnya ini, pendapat ulamanya ini. Sistematis. 2, menghantarkan ke surga. Ayatnya ini, hadisnya ini, pendapat ulamanya ini. Jadi sebenarnya kalau anak-anak kita yang mau berceramah atau punya cucu, punya anak yang di pesantren, mereka bingung apa yang kami sampaikan. Maka di sini kita sudah siapkan materi-materi yang tidak ada cerita-cerita khurafat. Karena banyak juga kadang cerita-cerita yang tak masuk akal disampaikan juga oleh penceramah kita. Maka kita hindari itu. Nah, ini jilid yang pertama, 30 judul. Ini jilid yang kedua, puasa adalah perisai, 30 judul. Yang ketiga, Ramadan bulan ampunan. Tahun depan lain lagi bukunya Bapak Ibu. Tidak ikut je sampaikan lagi. Sedang Abu tulis gini itu. 3 angka yang diistimewakan Nabi. 3 orang yang pertama masuk surga. 3 orang yang dicintai Allah. 3 orang yang dirindukan Allah. 3 semua. Sudah saya kumpulkan hadisnya, sedang saya tulis. Lebih kurang 108 hadis yang menyebutkan 3. Maka ini menarik sekali. Sedang saya usahakan tulis 1, karena hampir setiap hari tidak ada waktu saya kecuali 3-4 jam saya habiskan depan laptop. Tidak ada kecuali 3-4 jam. Setiap hari itu begitu. Ya, karena dicicil. Kalau nunggu waktu, ada orang nanya, kapan Ustaz nulis Ustaz? Pagi, siang, malam, nggak ada waktu Bapak Ibu. Nggak bisa disiap-siapkan nulis itu. Nanti malam saya nulis, oh nggak bisa. Ketika ada waktu, langsung dikerjakan. Ketika ingat, langsung dikerjakan. Kalau ditunda-tunda, pasti akan terbengkalai. Maka oleh karena itu, mana tahu ada di antara kita yang ingin menjadi Ustadz Ramadan ini. Nggak tahu, mau tahu Pak Bukhari nanti penceramah pula di Masjid Mushola Al-Hidayah. Wallahu alam. Kalau Ustaznya nggak datang. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan selalu saya buatkan boxnya. Supaya apa? Supaya nampak eksklusif. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ini dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi saya. Itu amal jariah, dan Bapak Ibu yang membacanya atau khusus bagi ustaz-ustaz yang berceramah, dia pun dapat mengamalkan isi daripada apa yang saya tulis dalam buku ini. Sekian, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'asuma. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati was sa'adah wa la takhtim alaina bi su'il khatimati wasyaqawa. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.